kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Kuasa darah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Amen. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Yang bersyukur terima anugerah keselamatan dari Tuhan katakan yes. Katakan yes. Katakan kiri kananmu saudara, Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya. Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Mari kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita ucapkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di atas kayu salib. Dia telah berkorban bagi setiap kita. Dia rela menderita. Dia rela disiksa. Bahkan dicambuk. Hanya untuk saudara dan saya. Mari pagi hari ini bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita berikan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sesungguhnya kita tidak layak di hadapannya. Tapi oleh karena anugerah dan kemurahannya, Dia layakkan setiap kita pagi hari ini untuk datang sujud di hadapannya. Mari bermazmur, mari sembah. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu kasih-Mu besar, tiada kasih seperti-Mu Tuhan, tiada cinta seperti-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap kami. Kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi karena kemurahan-Mu Kau melayakkan kami. Engkau dicambuk Tuhan, Engkau disiksa, tangan-Mu dipaku di kayu salib untuk tebus dosaku, untuk tebus dosa kami. Mari segenap jemaat Tuhan angkat suara bersembah. Mari bersyukur, nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom Baba ya Shem. Haleluya.
Engkau mencintai kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau memberikan cinta yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di Kalvari tangan-Mu dipaku ya Tuhan, berlumuran dengan darah. Tubuh-Mu disalibkan hanya untuk memberikan kami hidup yang kekal. Dengan segenap hati pagi hari ini kita nyatakan Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di Kalvari tangan-Mu terpaku, berlumuran dengan darah. Di Kalvari
semuanya bangkit berdiri saudara. Darah Tuhan yang telah memulihkan kita. Darahnya yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita saudara. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu beri kemenangan. Yes Lord, terima kasih buat anugerah-Mu. Hanya jemaat saja, mari sungguh-sungguh nyatakan. Thank you Lord. Telah pulih hanya darah-Mu yang sucikanku. Pengorbananmu, berikan kami kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Yang terbaik lagi, darah-Mu hapus dosa, darah-Mu hanya darah-Mu Tuhan yang sucikan. Yesus, pengorbananmu Tuhan, thank you Lord. Untuk memiliki hidup yang kekal. Lagi yang terbaik, darah Yesus, darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya darah-Mu yang sucikan. Oh Yesus, sekali lagi nyatakan pengorbananmu. Berikan kemenangan. Untuk memiliki hidup yang kekal. Untuk memiliki sekali lagi saudara, untuk memiliki hidup yang Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, Kau berikan anakmu yang tunggal untuk disalibkan. Darah-Mu tercurah, Engkau disalibkan, Engkau dipaku.
dicambuk Tuhan, Kau menderita demi kami yang berdosa ini, demi kami yang tidak layak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Tiada cinta seperti-Mu, tiada kasih seperti-Mu, tiada cinta seperti cinta-Mu Tuhan, tiada kasih seperti kasih-Mu yang begitu sempurna. Kasih-Mu tak bersyarat, Kau disalibkan untuk semua orang yang berdosa sekalipun. Terima kasih buat kehidupan yang baru, terima kasih buat anugerah Tuhan. Bersyukur saudara, mari bersyukur saudara. Jika bukan karena Tuhan saudara, mungkin saat ini kita tidak ada di tempat ini. Mungkin saat ini kita tidak bisa berdiri di tempat ini saudara. Mari nyatakan syukurmu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Siapakah kami ini ya Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami tidak layak Tuhan. Kami tidak layak. Kami tidak layak. Dengan segenap hati nyatakan pagi hari ini saudara. Angkat tanganmu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mengangkat tangan. Nyatakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat saja nyatakan.
angkat tanganmu, semua mengangkat tangan. Katakan karya terbesar, karya. Yes. Terima kasih buat pengorbananmu ya Aba. Engkaulah harta kami yang tidak ternilai harganya, yang kami miliki. Hargai Yesus Engkau. Sama-sama yang terbaik lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang sama. Engkaulah harta yang tidak ternilai, hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Yesus Engkau. Dengan iman Yesus Engkau. Ku Segala Bapa, segala pujian dan nama bagi Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau rela mati, darahmu tercurah, Engkau menderita, Engkau disalibkan, Engkau disiksa, Engkau dicambuk, hanya untuk kami yang berdosa ini. Dan saat ini kami telah terima kemenangan daripada Tuhan. Kami telah terima pemulihan daripada Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Urala Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik sebagai ucapan syukur kami atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita siapkan amplop persembahan di tangan kanan kita. Kita sama-sama berdoa, kita angkat di atas kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun usaha pekerjaannya, Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan dan siap memberi, bersama-sama kita katakan amin. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan
Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, dengan sukacita. Boleh Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yuk, selamanya tepuk tangan. Haleluya. Jemaat Tuhan Kebirama, di mana suaranya buat Tuhan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanan saudara, Bapak Ibu Saudara. Katakan, ada kabar sukacita hari ini. Haleluya. Oleh karya salib Kristus kita diselamatkan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian ini, katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Boleh Bapak Ibu Saudara saja ya, katakan. Ada kuasa darah domba Allah. Ada kuasa dalam nakdo. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yuk bertepuk tangan bersama-sama, come on. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Yuk. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yuk sama-sama kamu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Katakan kiri kanan saudara. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat, ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba berkuasa. Katakan kiri kanan. Maukah kau dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu, ingat jiwamu sangat berharga. Darah anak domba berkuasa. Yuk sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya. Yuk bersama-sama angkat tangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Boleh
Jemaat Tuhan sama-sama kamu. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darah. Sekali lagi kiri kanan saudara katakan, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya ingat jiwamu, ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah. Sekali lagi, maukah? Katakan kiri kanan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu, ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah. Yuk, tuh, dua, tiga. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Jemaat Tuhan saja katakan kamu, ada domba Allah, ada kuasa dalam. Boleh katakan kiri kanan saudara, maukah? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat, ingat jiwamu sangat berharga. Sekali lagi, kiri kanan saudara katakan, maukah? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu, ingat jiwamu sangat. Ya, sama-sama katakan bersama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Yuk, sama-sama kamu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Boleh kita berikan tepuk tangan kamu. Ya, sekali lagi jemaat Tuhan saja yuk. Allah, ada kuasa dalam. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi kamu, ada kuasa dalam domba Allah, ada kuasa. Darah anak domba Allah, darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Boleh sama-sama sekali lagi. Haleluya. Yang masih siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan bersama-sama. Yuk, yuk kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama. Sekaranglah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Katakan apa? Dan pemerintahan, kuasanya yang dikurangnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Jemaat Tuhan saja sama-sama katakan sekarang. Keselamatan dan pemerintahan Allah kita. Makanya yang karena telah dilemparkannya
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Yo lagi. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian siapa? Kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan. Sekarang tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena dari lemparkannya para pendakwa kita. Jemaat Tuhan saja katakan sekarang. Yuk sama-sama keselamatan. Dan pemerintahan, kuasanya yang karena dari lemparkannya. Jemaat Tuhan sama-sama. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Yo, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan tepuk tangan di atas kepala kamu. Oleh oleh kesaksian. Tunjuk kiri kanan saudara kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh tos kiri kanan saudara, katakan oleh darah anak domba. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan karya salib Kristus. Sembari nanti kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menyimak cuplikan video yang berikut ini. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya.
Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4, masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, "Aku haus." Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Haleluya. Keselamatannya boleh menyelamatkan buat setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Apa artinya jikalau Tuhan Yesus dia lahir tapi dia tidak bangkit? Amin, Bapak Ibu. Disalibkan bahkan mati buat kita. Justru kematiannya lah itulah yang menyelamatkan kita. Dan dia nanti akan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita yang percaya, supaya di mana dia berada, di situ juga kita semua berada. Oleh sebab itu, di sisa waktu kita, mari kita berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari hari ini angkat suaramu, tinggikan dia.
buka hati. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Terima kasih. Sungguh tak terukur begitu besar kasih. Terima kasih Bapa. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kemenangan. Haleluya.
segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, segenap jiwa raga kami. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, terima kasih. Layaklah Kau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Layaklah Kau Tuhan, dan disembah. Inilah iman kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga, segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan yang tidak hanya duduk di surga, tetapi rela turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri, bahkan berkorban bagi setiap kami, agar kami yang seharusnya binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini bersatu hati, memuji dan meninggikan Engkau. Sebagai bukti iman kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau disenangkan melalui puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan, menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, biar firman yang boleh kami dengar akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah bersama dengan kami, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang luar biasa, saya begitu melihat atmosfer Jumat Agung ini antusias gitu ya. Puji Tuhan, karena hari ini kita tahu bahwa ini adalah hari yang sangat penting bagi iman kekristenan. Banyak orang senang pada Natal ya, karena di mana akhir tahun itu Natal atmosfernya juga karena itu hari gift ya, banyak giveaway, banyak gift dan ada kado di mana-mana ya. Orang Kristen senang dengan Natal. Tetapi yang penting adalah hari ini saudara. Kalau saudara melewatkan hari ini sangat-sangat disayangkan. Tetapi saya bersyukur saudara datang ke tempat ini, itu membuktikan ada value, ada sesuatu yang penting saudara datang ke tempat ini. Karena ini adalah fondasi iman kita sebagai orang Kristen. Amin. Dan Jumat Agung sangat penting saudara. Karena jika Tuhan kita lahir ke dunia, kita bersyukur telah lahir seorang raja, ya Tuhan di atas segala raja. Dan kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya, saya yakin kita tidak berkumpul pada hari ini di tempat ini. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Dia tidak hanya sekedar berkorban untuk kita semua, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari maut. Dan 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, dan kita bisa lihat kita semua boleh menerima kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Artinya kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu rendah hati, Tuhan yang rela turun ke dunia berjumpa dengan kita semua, supaya kita yang tadinya harusnya binasa memperoleh kehidupan yang kekal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di Jumat Agung ini, ya, judulnya adalah Teguh Menghadapi Tantangan, ya. Dan satu perikop saja kita akan belajar dari Lukas 22 ayat yang 39 hingga 46, ya. Multimedia bisa bantu tunjukkan ayatnya. Jika saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka Lukas 22 ayat 39 hingga 46, karena kita tidak akan keluar dari perikop ini, mengingatkan kita di mana ketika sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia pergi ke taman Getsemani. Kita baca dulu saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawat ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dari tadi kita lihat yang sebelum khotbah ini kita lihat video yang tadi bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Saya yakin video yang kita lihat itu tidak menggambarkan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Saya yakin apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus disalibkan itu pasti lebih mengerikan daripada apa yang kita lihat. Kita lihat tadi video saja kita sudah ngeri, betul ya? Rasanya tidak tega. Tetapi saya yakin 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu lebih dari apa yang kita saksikan penderitaannya, saudara. Makanya kita harus sadar bahwa kalau kita sudah ditebus sama Tuhan, kita sudah terima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, Yesus sudah berkorban untuk kita semua, yang harusnya kita hidupnya di dalam kematian kekal, tetapi sekarang kita memperoleh kehidupan yang kekal, ya, yang tadinya upah dosa adalah maut, seperti sebuah lebah yang mempunyai sengatnya sudah dimatikan. Artinya kita sudah ditebus, kita semua akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Artinya jangan menyia-nyiakan pengorbanan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Saudara, banyak orang bertanya, kenapa sih Tuhan yang kita sembah harus melewati ini semua? Harus capek-capek turun dari surga, ya, berinkarnasi menjadi manusia, bukan reinkarnasi, inkarnasi. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dunia, 100% dia Tuhan, 100% dia juga manusia. Makanya Tuhan bisa merasakan bagaimana rasanya ketakutan, bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya dikecewakan. Kita tadi baca kalau di ayat yang ke-44, ya, ada titik-titik seperti darah, titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi keringatnya itu mengeluarkan darah, saudara. Kalau di istilah dunia kedokteran itu hematidrosis, saudara. Jadi ada pecahnya pembuluh darah sehingga keluar keringatnya bersama dengan darah. Itu kejadian yang sangat luar biasa, ketakutan yang begitu sangat luar biasa. Saya yakin kita bertanya-tanya, kok bisa? Katanya dia Tuhan, tapi kok berdoa sama Tuhan juga gitu. Saudara, saya ulangi sekali lagi bahwa ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Artinya kenapa Tuhan mau repot-repot turun ke dunia menginkarnasi jadi manusia? Karena dia begitu mengasihi kita, dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau saudara hari ini datang ke tempat ini, ada pergumulan dalam kehidupanmu yang begitu berat, seakan-akan bebanmu sangat berat, pergumulanmu berat, kayaknya merasa kalau pakai peringkat, kau punya pergumulan peringkat paling atas. Saya mau kasih tahu, itu nggak ada apa-apanya dengan waktu ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Ketakutan yang dia rasakan. Kita bersyukur Tuhan sudah merasakan ketakutan sebagai manusia. Jadi kalau kita sedang mengalami ketakutan, kita sedang mengalami pergumulan, percayalah Tuhan juga tahu apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Amin. Kita bersyukur loh, kita punya Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Dia tidak mau jauh dari umatnya, dia tidak mau jauh dari anak-anaknya.
Makanya kita sebut dia Bapa di sorga. Dimanapun, kapanpun, Tuhan adalah Tuhan yang bisa selalu ada bagi setiap kita. Makanya saudara, kalau kita pelajari ya secara seksama dengan apa yang Tuhan Yesus alami, ya di situ dikatakan Jumat Agung kita peringati sebagai pengingat tentang penderitaan atau sengsara Kristus sebelum akhirnya berkorban di atas kayu salib. Yesus tekun dan memiliki keteguhan hati meskipun tantangan besar harus dia hadapi. Makanya judul khotbahnya teguh menghadapi tantangan. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dia juga teguh menghadapi tantangan ketika mau disalibkan. Dia sudah menjadi teladan bagi setiap kita. Jadi kematian Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita, juga memberi teladan bagi setiap kita umatnya yang percaya kepadanya. Kita bersyukur, seharusnya ketika kita dengar firman ini, hati kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dibangkitkan, dan kita tidak ada keraguan bahwa bisa menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Ya. Hari Minggu nanti adalah hari kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati dari kayu salib, dia tidak hanya sekedar mati saudara, tapi dia bangkit untuk membuktikan dia adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup ini. Ya, nanti hari Minggu bersyukur kita akan dilayani oleh senior pastor yang juga sudah sehat. Ya, pas banget di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Senior pastor melayani, membuktikan senior pastor juga bangkit dari pergumulan-pergumulan yang sudah kita lewati selama berbulan-bulan. Puji Tuhan. Bukan suatu kebetulan loh. Ya. Senior pastor juga nggak tahu tuh hari Minggu hari kebangkitan, cuman kemarin ngomong, saya mau khotbah ya acara, katanya. Oh siap gitu. Sangat senang hati gue. Ya, akhirnya kembali lagi gitu. Dan kebetulan pas 31 itu hari kebangkitan. Oh iya Paskah ya, pas. Nggak ada kepikiran sampai situ. Makanya saudara, saya yakin apa yang kita alami hari-hari ini nggak ada yang suatu kebetulan. Semuanya sudah Tuhan rancangkan untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita. Makanya kita harus belajar saudara dari bagaimana Tuhan Yesus bisa menghadapi tantangan saudara. Makanya di sini ada 3 poin penting saudara. 3 poin penting secara cepat, nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, yang pertama saudara, berdasarkan ayat yang kita baca, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mudah menyerah. Coba dulu senggol kanan kirinya, jangan mudah menyerah bro, gitu ya. Jangan mudah menyerah, ya. Jangan mudah menyerah. Seberat apapun hidupmu, kita punya Tuhan yang sudah sempat merasakan penderitaan. Ya, iya benar loh. Tuhan kita sudah sempat merasakan bagaimana menderitanya. Kita sudah ditebus sama Dia, kita dikasih teladan sama Dia. Ya, untuk apa lagi kita tidak percaya? Seharusnya kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kita. Ya, makanya ada satu lagu yang memberkati kita, saudara. Jangan pernah nyerah. Tuhan tak pernah janji, amin. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan, katakan jangan pernah menyerah, putus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Jangan pernah menyerah. Tuhan kita yang kita sembah aja gak pernah menyerah. Saudara, minggu kemarin saya bilang 3 karakter Tuhan. Omnipoten artinya Dia maha kuasa, omnipresence Dia maha hadir. Yang ketiga adalah omniscience, Dia maha tahu. Saudara, Tuhan Yesus tahu Dia akan disalibkan dan tahu bagaimana rasanya penderitaannya di depan sana. Tetapi kita bisa lihat Tuhan Yesus tidak menyerah. Dia harus menyelesaikan karya keselamatan. Karena apa? Karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah disediakan ketika Adam jatuh dalam dosa. Kalau saudara belajar teologis lebih dalam lagi saudara, karya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan
itu sudah ada ketika Adam jatuh di dalam dosa. Kita tahu bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena keputusan manusia pertama gagal taat kepada Tuhan. Dia makan buah pohon pengetahuan bersama Hawa, dan akhirnya kita semua ini pasti berdosa, dan upah dosa adalah maut. Makanya gak heran kita semua hidup di dunia ini pasti melewati yang namanya kematian, karena kita berdosa. Gak ada yang bisa melewati, gak ada yang bisa kebal akan kematian, tidak ada kebal dosa. Tetapi kita bersyukur Tuhan sudah berikan kasih anugerah pengampunan. Bukan berarti kalau kita diberikan keselamatan bukan kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua ini orang yang dipilih Tuhan loh. Karena banyak orang mendengar Injil, tetapi dia tidak menerimanya. Kalau kita bisa terima Injil, kita bisa menghidupi Injil yang kita dengar, seharusnya hidup kita itu berbeda dengan orang-orang di luar sana. Banyak orang berpikir, kenapa dia beragama? Dia beragama supaya mendapatkan amal dan ibadah. Dia menjadi lebih baik, betul nggak sih? Tetapi kita, kekristenan bukan sekedar agama, saudara. Kekristenan itu begini, kita diselamatkan lebih dahulu, kita diberkati Tuhan lebih dahulu, sehingga kalau kita jadi baik, bukan berarti kita mendapatkan sesuatu, kita baik, karena itu adalah hasil dari kita intim dengan Tuhan. Makanya terakhirlah buah roh, saudara. Makanya orang Kristen kalau dia baik, yang Kristen benar-benar dan sungguh-sungguh, dia baik karena dia menghidupi iman di dalam kekristenannya, dia menghidupi kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Tapi ada orang yang tidak menghidupinya, dan saya sangat sedih kalau kita menjadi beberapa orang atau beberapa persen orang seperti itu. Tapi saya yakin jemaat GB Rahmani kalau dia menjadi orang baik karena dia tahu dia sudah diberkati Tuhan, dikasih Tuhan terlebih dahulu. Amin. Di luaran sana banyak, di sini semuanya baik karena benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Untuk itu jangan pernah menyerah. Kita berikan tepuk tangan sama Tuhan. Ya. Makanya jangan pernah menyerah kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Dikatakan Yesus sudah tahu peristiwa apa yang bakal dihadapinya, namun dia tidak berpikir untuk meninggalkan atau menghindari tantangan yang harus dihadapi. Di situ dikatakan juga, saudara, bahwa Yesus tetap pergi ke Bukit Zaitun, dan Alkitab mencatatnya sebagai sesuatu yang sebagaimana biasa ia lakukan. Dia tidak pergi menjauh dan melarikan diri. Di depan kita selalu ada tantangan, saudara, persoalan dan kesulitan. Namun sikap terbaik adalah menghadapi dengan meminta kekuatan dari Tuhan yang lebih dahulu telah memberi teladan kepada kita. Amin. Kita sudah diberi teladan sama Tuhan, tidak ada alasan untuk kita semua untuk kita tidak harus menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bisa menghadapi pergumulan. Karena orang Kristen yang percaya dengan Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah merasa sendirian. Dia selalu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang pertama itu kita jangan tidak mudah menyerah. Yang kedua dari teladan Yesus, kita tahu di ayat yang ke-44 ya saudara ya. Ayat yang ke-44 ya, benar. Dia pergi ke sebuah taman dan berdoa. Jadi itu adalah sebuah teladan. Ketika kita menghadapi pergumulan, seharusnya kita apa, saudara? Berdoa. Mempunyai gaya hidup berdoa, saudara. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia pun memberikan contoh untuk berdoa, saudara. Hari-hari ini doa itu, saya mah sebagai orang Kristen tahu harus berdoa gitu. Semua sudah tahu, saudara. Ya, mudah dikatakan, sulit untuk dilakukan. Tapi saya berdoa jemaat GB Rahmani ketika sedang menghadapi pergumulan, dia langsung mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Makanya saya yakin saudara datang ke tempat ini tidak hanya sekedar datang mungkin diajak, tetapi ada kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan tidak hanya meminta apa yang sedang kita gumulkan juga, saudara, tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai bisa hari ini, semuanya karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan. Kalau kita masih dikasih pergumulan, artinya apa? Tuhan masih sayang sama kita. Coba senggol dulu kanan kirinya, Tuhan masih sayang sama kita, ya. Tuhan masih sayang sama kita. Makanya berdoa, saudara, ya. Berdoa, ya. Martangiang, ya, bahasa Jermannya. Ya. Jadi memohon agar ada kekuatan yang menopang serta menyadari kelemahan kita.
Ya, percayalah saudara, terkadang doa kita belum didengar sama Tuhan, tetapi setidaknya kita berdoa sama Tuhan, itu bisa memberikan ketenangan kepada kita. Ada lagunya saudara, ya. Bila kau kesal, gelisah, bila kelam kabut, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Siapa? Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, amin. Haleluya. Yes. Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Penting banget untuk kita semua di Jumat Agung ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada setiap kita. Dia berdoa semakin bersungguh-sungguh. Ketika ketakutan itu datang di ayat yang ke-44, Tuhan berkata, ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, dan peluh-peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya yakin kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus, ya, kita nggak ada yang sanggup sampai hari ini. Bener? Malah kita kabur saudara, bener nggak ya? Kabur. Apalagi kita punya kemampuan bisa melihat masa depan loh. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Makanya dibilang, ya, kalau bisa cawan ini laluilah, ya, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu ada suatu nego gitu. Sebenarnya dia nggak kuat sebagai pribadi manusia. Di sisi manusianya dia tidak kuat saudara. Tetapi dia tahu dia juga Tuhan. Dia bisa aja dia kabur, dia bisa aja suruh malaikat gantiin, dia bisa saudara. Tapi dia enggak, dia mau kasih tahu sama kita semua. Dia Tuhan yang komitmen di dalam apa yang dia janjikan. Dia janjikan untuk selamatkan kita semua. Supaya tadinya yang kita binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, makanya kita sebagai orang Kristen, ya, kalau kita berdoa sama Tuhan, kita terus bersyukur sama Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, tidak hanya sekedar meminta ABCD sama Tuhan, tetapi berdoalah, bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan teladan bagi setiap kita. Ya. Makanya sekali lagi, kiranya kita menjadi umat Tuhan yang mau selalu berdoa dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika engkau susah, engkau berdoa. Ketika engkau senang dan engkau diberkati Tuhan, jangan lupa engkau juga bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, langsung slide selanjutnya. Yang ketiga yang terakhir, ya. Kalau yang terakhir langsung semangat, haleluya. Kok cepet banget Pak Gembala, ya. Kita Jumat Agung nanti biasanya banyak promo. Ketiga saudara, berserah kepada kehendak Bapa. Berserah kepada kehendak Bapa. Di atas semuanya yang luar biasa diteladankan Yesus adalah menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa. Saudara, berserah bukan berarti menyerah saudara. Banyak orang yang memahami berserah itu berarti ya sudahlah, kita percayalah sama Tuhan, kita diam aja. Kira-kira bisa nggak saudara? Nggak bisa. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita juga harus bekerja saudara. Ada tindakan iman yang kita lakukan. Ya, seperti seorang yang sekarang lagi masa-masa ujian, anak sekolah mau ujian, dia bilang berserah kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah belajar. Dia percaya nanti dia ada mukjizat yang terjadi gitu ya, gurunya dijamah Tuhan, tiba-tiba dikasih nilai. Bisa nggak? Nggak bisa saudara. Belajar. Setiap tindakan kita itu juga akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Makanya penting buat kita semua, jangan bermalas-malasan.
Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau ada terobosan dalam hidupmu, ya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita semua, berkorban, kita diberi anugerah, diberi keselamatan, dipelihara sama Tuhan, diberkati Tuhan di bumi ini. Kita juga harus menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya dengan apa? Bekerja, ya, bekerja, bertindak. Jadi kalau kita bilang misalnya saya haus akan air ini, kalau kita cuman berserah, kita cuman menyerah gitu ya, kita menyerah, kita percaya ini nanti kita hausnya akan hilang, kita cuman pelototin doang, ya, kita bilang kita percaya kita hausnya hilang, tapi kita tidak minum airnya, kira-kira bisa hausnya hilang nggak? Nggak bisa, saudara. Tapi kalau kita berserah kepada kehendaknya, kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita, kita juga harus bekerja dan bertindak, saudara. Senior pastor diberkati Tuhan bukan sesuatu yang instan, itu juga ada usaha, meminta hikmat Tuhan. Kita berobat ke sana ke sini kemari. Saya yakin itu adalah tuntunan Tuhan. Dan ketika sudah mengalami kesembuhan, ternyata dari perjalanan kita, sekalipun kita salah ngambil keputusan, perjalanan kita sampai titik hari ini, kita sadar segala sesuatu yang kita pikirkan itu ternyata Tuhan punya rencana. Makanya saya bilang kemarin, saudara, di khotbah yang kemarin, saudara, ketika kita di Penang, kita ketemu jemaat kita ada di Malaysia ternyata, saudara. Karena kita harus lewati hari Minggu, kita beribadah di sana, kita harus lewat hari Minggu. Saya biasanya melayani Tuhan itu tidak biasa gitu, nggak ngapa-ngapain. Akhir kita ke gereja dan di situ kita sedang beribadah, kita ketemu jemaat GB Rahmani. Haleluya. Ternyata dari sekian kesalahan-kesalahan mungkin pernah kita lalui, ya, kita salah ambil keputusan dan akhir kita diantar sama Tuhan melalui hikmat Tuhan ke Penang, saudara. Itu ternyata maksud Tuhan biar kita berjumpa dengan jemaat yang ada di Malaysia. Di situ saya bisa melihat apa yang kita kerjakan di tempat ini, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, amin. Kalau kita berserah kepada kehendak Bapa, saudara, tidak pernah ada yang sia-sia. Jadi kalau hari ini, saudara, engkau sudah ikut Yesus, engkau bersyukur, engkau dilahirkan punya keluarga semuanya Kristen, jangan hanya sekedar Kristen-Kristenan saja, saudara, dalami dan pelajari. Saya yakin kita ikut Tuhan itu suatu anugerah yang begitu luar biasa. Jangan tukar imanmu dengan kenikmatan dunia. Jangan tukar imanmu dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Saya melihat banyak orang yang murtad, dia tidak percaya Kristus, ya, bukan karena dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi karena ada pergumulan, karena ada masalah, dia kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Rata-rata seperti itu, saudara. Saya berdoa kita semua di sini jemaat GB Rahmani yang berserah kepada kehendak Bapa. Jadi meskipun ada apapun yang merintangi hidup kita, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Di slide yang terakhir, saudara, meskipun memiliki kehendak sendiri, namun kita perlu menundukkan pada kehendak Bapa yang tentu lebih sempurna dari kehendak kita. Kita semua punya angan-angan, kita semua punya kehendak. Kita punya kehendak bebas, tetapi percayalah rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita punya suatu keinginan, kenapa ya Tuhan? Saya minta, saya sudah pelayanan, saya sudah taat, datang ke gereja, ikut komsel, ikut ini, ikut itu, semua aktivitas gereja saya ikutin. Tapi orang yang tidak pernah kenal Tuhan, hidupnya kok bisa lebih baik dari saya, begitu. Pasti saudara pernah ngalami. Tetapi hari ini mau saya kasih tahu, mungkin dia lebih baik, tetapi engkau diizinkan Tuhan melewati pergumulan. Engkau ditakdirkan menjadi murid Kristus. Engkau tidak hanya sekedar menjadi baik, tetapi engkau dipanggil menjadi orang yang benar. Baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar itu pasti baik. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita hari ini sudah dibenarkan sama Tuhan, kita diselamatkan sama Tuhan, kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Jangan sia-siakan, percayalah dalam perjamuan ini pun, setelah kita menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan, kita juga mendapatkan kesembuhan, mujizat, kuasa Tuhan. Apa saja yang engkau butuhkan, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, orang-orangnya yang percaya. Kita berikan tepuk tangan sama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku berserah. Jalan di lautan. Mari angkat suaramu, saudara. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan
ku serahkan hidupku padamu. Katakan dari awal, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu ya Tuhan, sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Tuhan baik. Angkat kedua tanganmu, katakan serah. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Hidupku ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik. Tuhan baik bagiku. Kami sadar ya Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada kehendak Tuhan seperti Engkau. Ketika sebelum Engkau disalibkan, Engkau mengajarkan, memberi teladan bagi setiap kami. Engkau berlutut, Engkau berdoa, Engkau semakin berdoa sungguh-sungguh, karena Engkau tahu Engkau akan memberikan teladan bagi setiap kami. Apa yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu menjadi teladan bagi setiap kami. Terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang mau menebus setiap kami. Kami yang tidak layak Engkau layakkan, kami yang tidak pantas Engkau pantaskan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami orang-orang berdosa. Kami semua orang-orang yang mungkin tidak penting. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau memperingati Engkau mati di atas kayu salib, supaya kami yang tadinya tidak penting menjadi penting. Kami yang tadinya harusnya binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Kami yang tidak layak Engkau layakkan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bersama seluruh umat-Mu kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya tubuh dan darah-Mu memberi kuasa kepada setiap kami, mengingatkan kami akan kebaikan-Mu di atas kayu salib. Biarlah setiap kami yang menerima tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus ini, iman kami semakin diteguhkan kepada Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Kami yang punya pergumulan diselesaikan, ditolong oleh Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan, pasti Tuhan akan memberkati setiap kami. Kami siap terima tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima perjamuan kudus bersama kita, katakan amin. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. DMC bisa bagi roti dan anggur. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatimu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
yang berkuasa sanggup mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kuasa sanggup melakukan mujizat karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu yang berkuasa sanggup lakukan mujizat-Mu yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Saudara sudah terima roti dan anggur semua? Jika ada yang belum, bisa dibantu untuk yang belum terima roti dan anggur. Mari kita tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar. Kita angkat roti di kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Angkat suaramu, ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan Yesus, mati bagi kami, melayakkan kami ya Tuhan. Ya makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sangat baik, Kau layakkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur ya Tuhan, di Jumat Agung ini iman kami semakin dikuatkan. Melalui ibadah ini kami dengan pemberitaan firman Tuhan, bahkan puji-pujian yang kami naikkan, kami semakin yakin Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami diajar bagaimana Engkau meneladani bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami tidak mudah menyerah. Kami selalu mengandalkan Tuhan, berdoa dan berserah kepada kehendak-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan, mengurapi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Mereka yang sedang sakit akan disembuhkan, yang sedang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan angkat. Bahkan apapun pergumulan-pergumulan yang engkau alami hari ini, percayalah kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menjawab doamu sesuai dengan kehendaknya, dengan waktunya yang tepat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah Jumat Agung ini menyenangkan hati Tuhan. Engkau disukakan dan disenangkan ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Biar segala hormat kemuliaan kami kembalikan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu, Bang. Pikiranku kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku kalamu bersamamu menghadapkanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, yang percaya katakan amin. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah apa saja yang engkau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai menuntun setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama kita katakan
Happy Good Friday. God bless.